Setelah Dragon Ball Daima episode 12 keluar, mungkin ada banyak fans Dragon Ball yang bertanya-tanya mengenai kekonsistenan hubungan antara Dragon Ball Daima dan Dragon Ball Super. Karena Dragon Ball Daima yang punya setting waktu sebelum Dragon Ball Super itu menunjukkan jika ternyata Vegeta selama ini bisa menggunakan Super Saiyan 3. Nah, apakah ini yang namanya sebuah plot hole atau ini adalah retcon besar-besaran untuk pangeran bangsa Saiyan kita ini? Nah, di video kali ini admin mau bahas berbagai hal mengenai Super Saiyan 3 Vegeta ini, dan pembahasannya akan admin bagi menjadi beberapa poin penting. Jadi seperti biasa tanpa memperpanjang basa-basi lagi, langsung saja kita bahas. Poin pertama, apakah Vegeta yang bisa berubah menjadi Super Saiyan 3 ini adalah sebuah plot hole? Iya, jawabannya tidak. Vegeta yang tahu-tahu bisa berubah menjadi Super Saiyan 3 ini bukanlah sebuah plot hole. Nah, mungkin Vegeta memang tidak pernah menunjukkan wujud ini di sepanjang anime Dragon Ball Super dan juga di manganya. Namun Vegeta juga tidak pernah menyebut jika dia tidak mampu untuk mengakses wujud tersebut. Jadi meski Vegeta sekarang ditunjukkan bisa masuk ke dalam mode Super Saiyan 3 ini, hal itu tidak akan merusak keberlanjutan cerita dari Dragon Ball Daima ke Dragon Ball Super. Lain ceritanya jika Vegeta itu malah bisa Super Saiyan Blue di Dragon Ball Daima, atau malah mengakses Ultra Ego sewaktu melawan Tamagami nomor 2 ini. Baru hal tersebut akan membuat sebuah lubang besar pada plot cerita Dragon Ball ini. Lalu poin kedua, kapan Vegeta berhasil mencapai wujud Super Saiyan 3-nya ini? Nah, saat Vegeta berubah menjadi Super Saiyan 3 saat melawan Tamagami di alam iblis kedua, di sini Goku yang terkejut melihat perubahan Vegeta tersebut, bertanya kapan Vegeta itu berhasil menguasainya. Bulma di sini pun menjawab jika Vegeta itu sudah lama menguasainya, berkat dirinya itu yang tidak pernah berhenti latihan. Nah, di sini kita bisa tahu kalau Vegeta itu ternyata sudah berhasil menguasai Super Saiyan 3 hanya dalam kurun waktu sekitar 1 tahun. Hal ini bisa kita tahu karena dari Buu Saga ke Dragon Ball Daima itu cuma punya rentang waktu sekitar 1 tahun. Jadi dalam waktu kurang dari setahun setelah Vegeta merasakan dirinya kembali tertinggal di belakang Goku ini, dia terus berlatih tanpa henti dan akhirnya bisa mengakses wujud Super Saiyan 3 tersebut. Nah, ini sebenarnya tidak terlalu mengejutkan mengingat kondisi Vegeta itu beda dengan Goku. Dia itu adalah Saiyan berbakat yang selalu bekerja keras untuk mendapatkan kekuatan. Dia juga tidak dipaksa oleh istrinya untuk bekerja karena dasarnya Bulma itu adalah seorang sultan, sehingga Vegeta ini tidak merasakan tekanan batin serta gangguan dalam proses latihannya tersebut. Kemudian selanjutnya beralih ke poin ketiga, kenapa Vegeta tidak menggunakan Super Saiyan 3 saat dia melawan Beerus? Nah, untuk menjawab poin ketiga ini, kita harus melihat dulu mengenai apa kelebihan dan kekurangan dari wujud Super Saiyan 3 ini. Untuk kelebihan, tentu saja kekuatan yang dimiliki oleh wujud Super Saiyan 3 ini lebih besar daripada wujud Super Saiyan 1 dan juga Super Saiyan 2. Apalagi wujud Super Saiyan 3 ini juga memberikan bonus kepada pemakainya berupa tampang yang sangar, beserta rambut mereka yang memanjang serta alis mereka yang menghilang. Ya, bisa dibilang dari segi kekuatan dan tampang, Super Saiyan 3 ini lebih badass dari wujud Super Saiyan manapun. Namun meski wujud ini memberikan si pengguna kekuatan yang sangat besar, kelemahan terbesar dari wujud Super Saiyan 3 ini adalah konsumsi energinya yang sangat boros. Sehingga jika wujud ini digunakan dalam waktu yang lama, maka si pengguna akan langsung tepar karena kehabisan energi. Nah, Goku mencapai wujud Super Saiyan 3 ini pertama kali saat dia berada di Afterlife, sehingga hal itu tidak menimbulkan masalah bagi Goku saat menggunakan wujud Super Saiyan 3 tersebut. Karena Afterlife di dunia Dragon Ball itu adalah dunia yang sudah melampaui konsep ruang dan waktu, yang mana dunia itu adalah dunia spiritual, di mana wujud fisik tidak lagi dibutuhkan pada dunia tersebut. Jadi dengan tubuh spiritual dan tidak adanya waktu di Afterlife, maka kelemahan Super Saiyan 3 yang mengisap terlalu banyak energi ini pun tidak menjadi masalah. Nah, kelemahan ini kembali menjadi masalah ketika Goku dihidupkan kembali ketika dia melawan Kid Buu. Dan Vegeta yang melihat kelemahan yang sangat besar pada wujud Super Saiyan 3 itu pun merasa jika keuntungan yang didapat dari wujud itu tidak sebanding dengan kekurangan yang diberikan. Sehingga hal itulah yang membuat Vegeta ini terus-menerus berlatih menguasai Super Saiyan 2 miliknya, di mana Super Saiyan 2 itu lebih stabil dan tidak mengkonsumsi energi terlalu besar seperti Super Saiyan 3. Dan kalau ditanya bagaimana skenario Vegeta lebih memilih Super Saiyan 2 daripada Super Saiyan 3 ini, kemungkinan besar kejadiannya itu seperti ini. Ketika Vegeta itu terus-menerus latihan, tentu saja kekuatan Vegeta itu akan terus meningkat. Dan di saat kekuatannya terus naik sampai pada suatu titik dia bisa mengakses wujud baru, Vegeta ini pun akhirnya berhasil mengakses perubahan dari wujud Super Saiyan 3. Tapi seperti yang sudah kita bahas dari tadi, Vegeta sekarang yang akhirnya merasakan dampak langsung dari kelemahan wujud Super Saiyan 3 ini pun memutuskan untuk tidak bergantung kepada wujud tersebut dan terus berlatih mengasah Super Saiyan 2-nya hingga Super Saiyan 2 miliknya itu punya kekuatan yang hampir setara atau malah menyaingi kekuatan dari wujud Super Saiyan 3 tadi. Nah, jika hal ini kita tarik ke momen Vegeta yang bertarung melawan Beerus tapi cuma pakai Super Saiyan 2, maka keputusan Vegeta di sini akan terlihat mulai masuk akal.
Apalagi saat virus itu datang ke bumi ini, Vegeta itu sempat diberitahu oleh Kaio kalau Goku dalam wujud Super Saiyan 3 bisa kalah oleh virus cuma dengan 2 serangan saja. Nah, selain alasan kalau Super Saiyan 3 itu punya kelemahan yang sangat fatal, alasan lain Vegeta tidak menggunakan wujud itu adalah karena Vegeta sudah memiliki kekuatan yang lebih kuat dari Goku Super Saiyan 3 saat dia berada dalam mode mengamuknya ini. Ya, meski cuma dalam wujud Super Saiyan 2, kekuatan Vegeta itu sudah melampaui Super Saiyan 3. Nah, mungkin kalian akan bertanya, kenapa wujud yang lebih lemah bisa memberikan kekuatan yang lebih kuat daripada wujud yang lebih kuat? Ya, jawabannya karena perubahan Super Saiyan di Dragon Ball itu dasarnya adalah wujud yang memberikan peningkatan secara multiplier, hingga semuanya akan kembali lagi kepada kekuatan dasar dari si penggunanya, di mana kekuatan dasar atau base itulah yang akan dikalikan oleh wujud Super Saiyan nantinya. Jadi meski seandainya Super Saiyan 3 melawan seseorang yang tidak berubah menjadi Super Saiyan sekalipun, Super Saiyan 3 itu bisa saja kalah kalau base power orang yang dia lawan itu sudah sangat tinggi. Hal ini bisa kita lihat contohnya saat Gotenks dalam wujud Super Saiyan 3-nya itu bisa diajar mudah oleh Vegeta, di mana Vegeta di sini bahkan tidak berubah ke dalam wujud Super Saiyan satunya. Oke, kembali lagi ke topik. Jadi ya, alasan Vegeta tidak menggunakan Super Saiyan 3 saat melawan virus itu adalah wujud itu banyak kurangnya meski sangat kuat, serta Vegeta di momen tersebut juga sudah memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada Super Saiyan 3 Goku, dan kekuatan tersebut juga tidak punya efek samping berupa memakan energi yang berlebihan. Oh ya, mengenai kelemahan Super Saiyan 3 ini, hal ini bisa jadi alasan kenapa Vegeta sangat cepat dan to the point saat melawan Tamagami dalam wujud tersebut. Karena jika Vegeta berlama-lama dan kebanyakan mencet emote seperti saat baru mendapatkan Super Saiyan 1 dulu, maka hal itu akan membuat Vegeta ini bisa langsung kehabisan energi dan kalah dalam pertarungannya tersebut. Oke, lanjut. Kemudian untuk poin yang terakhir, kenapa Vegeta tidak pernah menggunakan wujud Super Saiyan 3-nya ini di dalam Dragon Ball Super? Ya, jawaban simpelnya, buat apa menggunakan Super Saiyan 3 yang banyak kurangnya ini jika Vegeta itu sudah punya Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, dan juga Ultra Ego, yang mana perubahannya tersebut jauh lebih kuat daripada perubahan Super Saiyan 3-nya ini. Jadi ya, kesimpulannya Super Saiyan 3 Vegeta yang muncul di Dragon Ball Daima ini bukanlah sebuah plot hole. Dan kenapa dia tidak menggunakan wujud ini di Dragon Ball Super? Ya, karena wujud ini kurang layak akibat terlalu banyak makan energi. Serta juga di Dragon Ball Super itu, Vegeta ini punya banyak perubahan lain yang bisa dia gunakan. Dan ya, kayaknya cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Seperti biasa, like video ini jika kalian suka, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.